Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muferdiansyah dengan NPI 1462300143 kelas S. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen jaringan komputer. Langsung saja kita ke soal pertama. Di sini ada dua soal, yaitu soal pertama soal arsitektur jaringan, yang kedua soal subnetting. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Jelaskan fungsi step layer pada sistem arsitektur dari jaringan OSI layer model. Nah, satu, physical layer merupakan lapisan paling bawah atau yang disebut lapisan fisik yang bertanggung jawab atas transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Physical layer ini untuk mengatur aspek elektrikal, mekanikal, dan prosedural dari koneksi fisik antar perangkat. Kedua, data link layer atau lapisan data link bertugas untuk mengemas data ke dalam frame, menangani deteksi dan koreksi error, serta mengatur akses media fisik, contohnya protokol Ethernet dan MAC address. Yang ketiga, network layer atau lapisan jaringan mengatur pengalamatan logis dan rute pengiriman data antar jaringan. Yang keempat, transport layer atau lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data secara end-to-end, termasuk pembagian data menjadi segmen, pengurutan, dan pengendalian error. Protokol penting di sini adalah TCP dan UDP. Nomor 5, session layer atau lapisan sesi mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan penggantian sesi komunikasi antara dua aplikasi. Session layer ini memastikan agar sesi komunikasi tetap stabil dan teratur. Nomor 6, presentasi layer atau lapisan presentasi bertugas untuk menerjemahkan, mengenkripsi, dan mendeskripsi data, serta mengkompresi atau mendekompresi sebelum ditampilkan ke aplikasi. Misalnya konversi format data dari EBCDIC ke ASCII. Bertujuh, aplikasi layer. Lapisan aplikasi merupakan lapisan terdekat dengan pengguna, ini dengan letak jaringan langsung ke aplikasi seperti email, browser, dan yang lain-lain. Protokol yang berisinya adalah sebagai berikut. Oke, kita ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara OSI dan IP atau TCP. Jumlah lapisan. Untuk OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan IP hanya 4. Pengembangan OSI dikembangkan oleh ISO sebagai model konseptual. IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS dan langsung diterapkan di internet. Pendekatan OSI bersifat teoritis dan digunakan untuk pembelajaran, sedangkan IP bersifat praktis dan digunakan dalam implementasi nyata. Standar protokol OSI tidak menentukan protokol spesifik, sedangkan IP menggunakan protokol seperti IP, TCP, dan HTTP yang digunakan di internet. Untuk nomor 3, jika diharuskan memilih OSI yang IP, model mana yang akan jelaskan ya. Untuk hal ini saya memilih IP ya, karena model ini memang digunakan secara nyata di dunia internet saat ini. Protokol-protokol seperti IP, TCP, IP, dan HTTP sudah terbukti bekerja dengan baik dan digunakan di hampir semua perangkat jaringan. Selain itu, IP juga lebih sederhana dibandingkan OSI, jadi lebih mudah ya dipahami dan diterapkan dengan praktik. Meski OSI bagus untuk belajar karena pembagian lapisan yang jelas, tapi dalam dunia kerja yang lebih sering dipakai dan relevan adalah IP ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang subnetting. Untuk X dan Y adalah digit ke X digit ke-9 dan Y digit ke-10 dari NBI masing-masing ya. Untuk X saya digit ke-9 adalah 4, Y adalah digit ke-10 saya adalah 3. Buat nomor 1 ini karena Y dan 3 dan X, maka alamat jaringan adalah, karena Y3 dan X maka alamat jaringan adalah 192, 168, 34 yang sebelumnya adalah X dan Y. Jumlah network 1 karena merupakan alamat jaringan. Untuk satu ini jumlah networknya adalah 1. Nah, ini untuk
Yang kedua kita akan menentukan host ya. Jadi 2, 3, 2 kurangi predik kurangi 2. Untuk pengurangan 2 ini dibagi menjadi 2 ya. Satu untuk apa ini? Satu untuk network address, kedua untuk broadcast address ya. Ini 32 kurangi 24 menjadi 2 pangkat 5 kurangi 2 256 dikurangi 2. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah 254 host. Untuk yang network address 192 128. Untuk IP 192 untuk IP hostnya ya. 192 168 34 192 34 254. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 2 X4 maka X1 sama dengan 41 subnet. Berapa bit yang dibutuhkan atau ditambahkan ke per 16 untuk nilai. Nah, jadi soal nomor 2 ini untuk soal nomor 2 ini maaf jatuh teman-teman. Nah, untuk soal yang kedua ini jika dibutuhkan jumlah X1 subnet per 16 harus dirubah menjadi subnet apa? X sama dengan 4 maka X1 adalah 41 subnet. Kita juga nilai N 2 pangkat 5 sama dengan 32 kurang ya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu kita maka kita menambahkan 6 bit subnetting ke prefix per 16 ya. Jadi per 16 tambah 6 sama dengan per 22. Jadi subnetnya adalah 22. Untuk nomor 3 YX34 maka alamat jaringan 114 34 0 per 24. Di sini disuruh untuk menentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Untuk ini ya, network address adalah IP pertama, broadcast address adalah IP terakhir. Notasi per 24 berarti 24 bit untuk network subnet mask. Ini untuk subnet masknya. Network address di ID awal 72.16.34.0. Jadi ini buat network address ya. Soalnya ini IP pertama. Nah, broadcast adalah IP terakhir 172.16.34.255. Karena 8 bit digunakan untuk host maka baud range 0 sampai 225. Berarti network address 172.16.34.0. Buat broadcast addressnya sama dengan 172.16.34.255. Buat nomor 4 ini berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Buat X4 maka prefix per 2X sama dengan 24. Ini terakhir 24 ya. Notasi per 24 berarti 24 bit digunakan bit untuk network sehingga 8 bit untuk host 34 kurangi 24. Ini rumusnya 2 32 kurangi prefix